Jadi saudara-saudari yang pada hari ini ikut program Day of Mindfulness di Wihara Borobudur, hari ini tanggal 6 April 2025, hari Minggu. Mari kita sama-sama berlatih mendengarkan dengan penuh kesadaran. Mari kita rilekskan badan, ya, izinkan badan rileks. Izinkan senyum kecil ya. Boleh? Saya lihat ya, senyum enggak ini ya. Senyum kecil aja, jangan gede-gede. Senyum kecil agar wajahnya rileks. Kemudian kita siap-siap ya sama-sama menyambut tiga suara gong ya. Gongnya akan dimulai dengan suara setengah dan ketika mendengar suara setengah mulai tarik napas, hembuskan ya. Sekali atau dua kali. Kemudian suara genta penuh. Lanjut ya, lanjut senyum kecil ya. Lanjut memperhatikan napas masuk keluar. Lanjut merasakan badan yang rileks sampai gongnya sebanyak tiga kali ya. Mari kita sama-sama mempraktikkan senyum rileks, bernapas, dan mendengarkan suara genta. Izinkan seluruh badan rileks. Sangga terkasih, para sahabat, kita berkumpul di Wihara Borobudur di Medan pada hari ini untuk berlatih bersama-sama. Pertama-tama terima kasih untuk semua volunteer ya yang bersusah payah ya mengadakan acara ini. Dan kayaknya semakin hari semakin banyak yang ikut ya. Cuman ruangan kita memang terbatas ya. Cuma segitulah ya. Ini nggak ada Bante yang datang, Anda juga tetap ramai ya. Bagus sekali. Karena kadang-kadang ada orang merasa, oh nggak ada Bante, ini latihannya nggak bagus ya. Ini adalah bukti bahwa latihan juga bisa bagus tanpa seorang Bante datang ya. Ya saya juga datang. Saya datangnya lewat Zoom ya, lewat online. Dan itu juga saya hanya datang untuk memberikan dukungan secara moral, memberikan beberapa nasihat, ya biar kita tuh selalu bersama gitu ya. Walaupun secara fisik tidak bersama, tapi secara mental, secara kebersamaan kita di ruang yang sama sekarang ya. Sebetulnya inti dari latihan adalah kekuatan dari semua orang berlatih. Ya, kalau semua orang berlatih dengan baik, berlatih dengan serius, ya, serius yang nggak tegang ya, karena serius bisa tegang ya, maksudnya tension. Ya. Jadi serius yang relax, eh, manfaatnya itu bisa dirasakan banyak orang ya. Nah itu.
Jadi kehadiran Anda dalam latihan hari ini tuh sebetulnya penting sekali. Ya, karena masing-masing memberikan kontribusi. Saya juga kasih kontribusi ya, kontribusi sedikit, sedikit ya. Lalu em, senang sekali karena Wihara Borobudur selalu menyediakan ruang ya, ruang dan waktu agar bisa ada kegiatan rutin ya. Kemudian juga volunteer ya, yang secara rutin datang memfasilitasi ya. Jadi kita pertama-tama membangkitkan rasa syukur dan terima kasih karena ada wihara yang minjamkan tempat, ada volunteer yang mengadakan acara ini, kemudian juga semua faktor yang membawa kita bersama ya. Barangkali Anda sudah daftar ya, ada yang sudah cancel, ada yang daftar lagi, atau ada yang pas tadi pagi mau datang tiba-tiba mau batal gitu kan. Tapi entah kenapa Anda tetap hadir ya. Anda merasa menang nggak? Menang ya ketika duduk di situ ya, duduk di ruangan ya. Coba bayangkan kalau misalnya tadi pagi Anda batal ya. Ah udahlah, gua pergi kaki aja lah. Gua pergi makan-makan, akhirnya batal ya ke wihara. Mungkin Anda sedang menyesal di sana di restoran ya. Jadi Anda harus berbahagia karena Anda sukses datang. Ya, Anda berhasil duduk di sini merasakan kebersamaan ya, latihan bersama-sama. Dan tradisi yang kita latih ya, barangkali sudah tahu Anda ya, namanya tradisi Zen ya. Tradisi Zen ini sedikit lebih unik karena Zen ini berasal dari seorang master namanya Thich Nhat Hanh ya. Beliau sudah meninggal dunia ya sekitar 3 tahun yang lalu. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi cara latihannya itu masih berlanjut. Jadi suatu latihan itu tidak tergantung pada gurunya sebetulnya. Ini yang beliau inginkan sebetulnya ya. Karena ada beberapa tradisi ya, ketika gurunya meninggal dunia ya alirannya bubar. Tapi contohnya agama Buddha juga tetap berlanjut ya, walaupun Buddha sudah parinibbana ribuan tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan suatu kekuatan besar dari kebersamaan melanjutkan latihan dan ajaran tanpa tergantung pada guru. Memang guru penting juga loh. Ya. Nah, ini adalah salah satu pesan bahwa Anda jangan terlalu tergantung pada guru. Ya, karena latihan sebetulnya tergantung pada Anda sendiri ya. Orang Chinese bilang 人各有命 ya. 人各有命 artinya setiap orang punya kondisi berbeda-beda atau setiap orang punya nasibnya lah ya, nasib yang berbeda-beda. Lalu 修行在个人, 修行 artinya latihan tergantung pada Anda sendiri. Jadi Anda sendiri adalah orang yang paling penting, faktor yang paling penting menentukan apakah Anda hadir di sini, Anda mau datang latihan di sini, apakah ada suatu dorongan besar sehingga Anda hadir di Wihara Borobudur pada hari ini. Ini menarik loh ya untuk diperhatikan. Lalu ada juga orang-orang yang sudah latihan berkali-kali, dia masih datang. Ada juga tadi ya, tadi saya kasih pertanyaan, siapa di antara Anda pertama kali ikut kegiatan seperti ini? Ada ya beberapa tunjuk tangannya. Semoga ini bukan pertama kali dan terakhir kali ya. Karena memang latihan ini perlu berkali-kali, perlu berkelanjutan. Bayangkan aja lah urusan makan ya. Kan nggak mungkin ya Anda makan sekali kenyang sebulan ya. Anda pagi makan ya sarapan ya, siang makan lagi, malam makan lagi ya. Besok makan lagi kan? Lusa makan lagi, minggu depan juga makan ya. Jadi latihan itu juga seperti makan. Dilanjutkan, kemudian zennya tempat saya latihan atau yang Anda latihan sekarang ini adalah latihan yang bisa dicampurkan ya, di blend masuk ke dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi Anda tadi pagi ada latihan meditasi duduk ya, ada meditasi nyanyi, mungkin ada orientasi ya, meditasi gerak. Coba lihat pengalaman seperti apa yang Anda dapatkan sehingga nanti bisa bawa pulang. Ya, minimal sedikit lah ya. Sedikit untuk diterapkan dalam kehidupan Anda, apakah di kantor, kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, atau kehidupan di kampus kalau Anda yang masih kuliah. Ya. Jadi yang paling penting adalah membawa semangatnya ya. Semangatnya adalah bagaimana membawa pikiran di saat ini. Ya. Tinggalkan pikiran masa depan, tinggalkan pikiran masa lalu. Ya. Coba kembalikan ke saat ini. Ya. Saat ini kita sedang ngapain? Saat ini kita sedang duduk. Ya. Saat ini kita sedang mendengarkan ya, mendengarkan. Saat ini kita sedang rileks. Ya. Atau saat ini Anda sedang pikirannya masih kacau. Nah, ini namanya eh, meditasi, yaitu mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran kita saat ini. Ya, jadi inilah yang ingin kita cari tahu. Kalau tidak tahu ya tidak bisa kita atasi kan. Untuk mengatasi sesuatu kita perlu cari tahu terlebih dahulu ya. Lalu hari ini saya terinspirasi oleh satu latihan yang barangkali saya mau mengajak Anda semua untuk mencobanya ya. Ketika kita mendengarkan suara gong, apakah gong yang tadi dibunyikan atau suara bunyi jam dinding tadi, ya, saya merasa ada suatu kedamaian ya. Jadi mendengarkan sesuatu bisa membuat Anda menjadi damai ya. Tapi ada juga mendengarkan sesuatu bikin Anda marah. Ada ya. Lalu kenapa kita harus marah mendengarkan orang yang tertentu? Mengapa kita harus damai ketika mendengarkan suara lonceng ya? Bisa loh. Ini semuanya kita lakukan dengan sengaja ya. Jadi meditasi itu ada unsur sengaja loh ya. Jadi pertama-tama kita sengaja lakukan berulang-ulang, lalu dia menjadi suatu kebiasaan ya. Jadi bahagia itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan tenang, kebiasaan ceria dan kebiasaan bahagia itu bisa kita ciptakan. Saudara-saudari datang ke sini hari ini kan menciptakan suatu kebiasaan kan, kebiasaan menjadi damai, kebiasaan menjadi tenang. Dan nggak cukup cuma sekali. Makanya saya tadi bilang nggak cukup sekali ya, harus diulang berkali-kali ya. Cuman halangan Anda tampaknya banyak ya. Halangan malas, halangan kerjaan lain, halangan BT. Jadi halangan ternyata banyak sekali yang perlu kita atasi ya. Baiklah, terlepas dari halangan apapun, minimal Anda sudah berhasil datang dan hari ini saya ingin berbagi kepada Anda sedikit ya. Ternyata masih belum bisa ya. Saya harus jadi co-host minimal ya. Sudah di-approve juga. Coba lagi. Oh, ini bisa ya. Mana dia? Kok hilang ya? Bentar ya. Oh, ini dia. Ah, coba tes sekali lagi. Ya, ini dia ya. Saya ingin berbagi kepada Anda tentang bagaimana merapikan tempat tidur ya. Punya tempat tidur kan? Punya. Nggak mungkin nggak punya ya.
Coba saya lihat ya, ini gimana ini. Oke. Oke lah, merapikan tempat tidur. Pertama-tama Anda punya tempat tidur kan? Punya kan? Saya juga punya. Ya. Lalu tempat tidur Anda pasti minimal punya kasur lah ya. Lalu tempat tidur Anda ada bantal. Tempat tidur Anda juga ada selimut ya. Ada guling nggak? Guling tahu? Guling itu yang bulat itu loh. Kalau saya tidak ada guling ya. Lalu tempat tidur Anda juga pasti punya kombinasi berbeda-beda ya. Apakah jenis bantal, jenis selimut, jenis bed cover ya. Warnanya juga beda-beda. Nanti pulang ya. Pulang saya mau Anda coba lihat. Kenapa Anda suka dengan bantal demikian? Kenapa Anda suka dengan warna tersebut ya? Jadi Anda coba cari tahu ya. Kenapa? Kenapa kasur Anda tipis? Kenapa kasur Anda harus tebal ya? Kenapa Anda mengatur kasur Anda dalam posisi demikian ya? Dan ketika tadi pagi ketika Anda bangun, apakah Anda meninggalkan tempat tidur Anda dalam posisi rapi atau dalam posisi berserakan? Anda punya kebiasaan merapikan tempat tidur tidak? Gak usah jawab ya. Nanti jawabnya ya di saat sharing ya. Bagaimana Anda meninggalkan tempat tidur? Bagaimana Anda mulai tidur ya? Mulai tidur itu ada macam-macam loh. Ada orang mulai tidur itu tidurnya miring gitu, nggak lurus. Setelah miring dia tidur, baru pelan-pelan dia mulai geser kakinya ya. Ada orang ketika dia baring di tempat tidur langsung ambil selimut, tutup. Ya mungkin karena ada AC, karena atau panas, atau dia nyalain setel AC-nya berapa, atau setel kipas angin ya. Atau dia pertama-tama merapikan dulu bantalnya ya. Bagaimana bantalnya? Anda pernah perhatikan nggak? Bagaimana Anda tidur? Tidurnya telentang, tidurnya telungkup, tidurnya menghadap ke kiri, atau tidurnya menghadap ke kanan? Coba nanti perhatikan ya. Nah, ini juga termasuk salah satu cara membuat kita meningkatkan kesadaran. Jadi tidur aja bisa menjadi suatu cara membuat kita menjadi orang yang lebih sadar. Atau selama ini karena tidur sudah hal yang biasa, ya Anda tidur aja, tidak memperhatikan apapun ya. Jadi malam ini atau siang inilah ya. Siang ini ada relaksasi total seharusnya ya. Nah, coba Anda rasakan bagaimana posisi Anda, tangan, kaki, kepala, bahu ya, badan, punggung. Coba Anda rasakan, luangkan waktu untuk merasakannya seperti apa ya. Dan nanti mungkin ada bantal, ada kain ya penutup, coba Anda rasakan ya. Nah, inilah yang namanya meditasi Zen, meditasi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan adalah meditasi. Meditasi adalah kehidupan. Ya. Merapikan tempat tidur adalah meditasi. Ya. Kemudian meditasi adalah merapikan tempat tidur. Ya. Nah di Pelan Village tempat saya latihan, kita punya syair untuk merapikan tempat tidur. Ya. Mau tahu? Saya kasih tahu ya. Boleh difoto ya, boleh dihafal ya. Nah ini syair merapikan tempat tidur ya. Anda boleh print nanti ya. Nanti saya kirim ya. Anda boleh pilih versi yang Inggris atau versi yang Indonesia ya. Anda print, Anda tempel di mana. Setiap kali Anda merapikan tempat tidur, berarti saya mewajibkan Anda merapikan tempat tidur ya. Bukan bangun langsung pergi ya, membiarkan tempat tidurnya kacau balau ya. Bisa ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan merapikan tempat tidur, tampaknya latihan ini bisa membantu ya. Boleh ya, nanti coba ya. Caranya adalah eh,
Setiap kali Anda merapikan tempat tidur, apakah merapikan bantal, merapikan ranjang, melipat selimut, Anda boleh membaca 4 baris ini ya. Contohnya bahasa Inggris ya. Making the bed with joy. Ya. I tidy up my life. As I guard my body and mind, bit by bit the afflictions end. Napas masuk, kita baca yang baris pertama ya. Napas masuk, making the bed with joy. With joy berarti dengan sukacita ya, dengan kebahagiaan, dengan gembira ya. Tapi ada waktu juga sambil merapikan tempat tidur sambil cemberut gitu. Ada. Tapi ini membantu kita menjadi lebih ceria ya. I tidy up my life. Berarti merapikan tempat tidur sebetulnya saya sedang merapikan hidup saya. Ya. Jadi biar biar Anda menanamkan suatu kalimat bahwa hidup saya itu perlu teratur juga, perlu rapi ya. Jangan seperti aduk-aduk ya, acak-acakan ya kehidupannya. As I guard my body and mind ya. Guard itu berarti menjaga kayak satpam gitu ya. Kita tuh harus menjadi satpam loh ya. Menjaga badan dan pikiran ya. Bit by bit ya, sedikit demi sedikit ya. Afliksi adalah gangguan mental berkurang. Nah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi napas masuk, ceria, merapikan tempat tidur. Ya. Napas keluar, aku merapikan hidupku ya. Jadi sambil merapikan tempat tidur ya. Jadi kita juga pada saat bersamaan merapikan hidup hidup kita sendiri ya. Menjaga, ya ini napas masuk lagi ya. Menjaga badan dan pikiran harus kita jaga. Badan kalau nggak sehat ya Anda nggak bisa datang hari ini kan. Jadi itu artinya menjaga badannya biar sehat. Menjaga badan dan menjaga pikiran. Hari ini kita sedang menjaga pikiran ya. Biar pikiran tidak terlalu banyak, biar pikiran tidak terlalu apa ya, banyak pergi-pergi ya, berpikir sesuatu yang tidak berguna. Nah, itu namanya menjaga pikiran. Lalu napas keluar, gangguan mental semakin berkurang. Ya. Boleh coba nanti ya, kita testing ya. Atau nanti pas sebelum uh, setelah selesai kali ya, setelah selesai relaksasi total ya, nanti pemandunya tolong bacakan syair ini ya, biar nanti sama-sama semua orang ikut membantu merapikan bantal ya. Ceria merapikan bantal ya. Ganti aja tempat tidurnya. Ceria merapikan bantal. Aku merapikan hidupku. Menjaga badan dan pikiran. Gangguan mental semakin berkurang. Sekarang ternyata banyak loh ya penyakit-penyakit yang berkaitan sama gangguan mental. Ya, banyak sekali. Ya, ada orang merasa, oh ya, saya terlalu banyak berpikir, saya terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya karena pikirannya terlalu banyak, pelan-pelan pikiran banyak itu yang menjadi pengganggu. Makanya itu disebut sebagai gangguan mental. Dalam bahasa Buddhis ya, sebutnya adalah kilesa. Kilesa itu bersifat mengganggu atau mengaduk. Pikiran Anda merasa diaduk-aduk nggak? Sering kali ya. Contohnya di rumah atau di kantor ya bekerja atau sedang berbisnis. Pikiran Anda itu sering gampang sekali diaduk. Ya, diaduk oleh suara-suara, diaduk oleh sesuatu yang Anda lihat ya. Mungkin ada seseorang yang Anda tidak suka ya. Anda baru lihat dia, nah itu namanya sedang mengaduk pikiran, dikocok gitu ya atau diaduk. Dan semua panca indera kita punya kemampuan mengaduk pikiran. Ya. Makanya kadang-kadang jangan nonton terlalu banyak ya. Tontonan kita boleh dikurangkan lah ya. Atau mendengar sesuatu yang tidak begitu bermanfaat itu juga boleh dikurangkan ya. Karena lebih
terlalu banyak ya, terlalu banyak kita serap ya. Kita serap lewat video ya, kita serap lewat TikTok, kita serap dari mendengarkan ya. Nah, itu semua akan memberi pengaruh, memberi adukan ya, kocokkan kepada pikiran Anda. Jadi semakin pikiran Anda kacau, ya, chaos, atau semakin banyak diaduk, ya semakin keruh pikiran Anda. Ya. Kalau pikiran Anda semakin keruh, bahaya loh. Kalau Indonesia kita punya suatu peribahasa namanya mengail di air keruh ya. Mengail di air keruh tahu ya. Itu artinya mendapatkan manfaat ketika ketika airnya keruh ya. Karena ketika air keruh, ikan itu pusing. Jadi gampang ditangkap. Jadi ketika pikiran Anda keruh, ketika pikiran Anda kacau, itu gampang diprovokasi. Jadi orang yang pikirannya kacau, orang yang tidak tenang, itu mudah sekali diprovokasi. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau Anda merasa Anda mudah marah, mudah kesal, gampang diprovokasi, berarti pikiran Anda dalam kondisi tidak tenang. Itu perlu diketahui ya. Makanya kita menggunakan berbagai macam cara untuk menjadi tenang ya. Salah satunya contohnya lewat bunyi jam dinding ya. Udah bunyi belum? Coba kita tunggu ya. Seharusnya dia bunyi bentar lagi. Nah, itu namanya tenang beberapa detik. Nah, sekarang kita membangun suatu kebiasaan setiap kali mendengarkan suara gentas apa jam dinding seperti itu, kita menenangkan badan, menenangkan pikiran, kembali memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Ya, kita sedang menciptakan kebiasaan. Kalau dilakukan berulang-ulang, setiap kali mendengarkan suara jam dinding, ya, kita bisa menjadi lebih damai. Ya. Nah, ketika Anda menjadi damai, Anda tidak mudah terprovokasi, tidak mudah marah. Ya. Kalaupun marah, marah Anda lebih cepat selesai. Walaupun Anda stres, stresnya nggak lama-lama ya. Anda pernah merasa stresnya lama sekali ya? Dan mudah sekali stres dan frustasi ya. Dan itu juga kebiasaan yang kita lakukan sih. Jadi hari ini sebetulnya kita dengan sengaja menciptakan situasi yang baik, menciptakan kondisi yang kondusif untuk menciptakan kedamaian. Kedamaian inilah yang rasanya sangat penting yang perlu lebih sering Anda rasakan ya. Walaupun pulang nanti juga perlu sering-sering kita ciptakan ya. Lalu sebulan sekali datang lagi untuk memperkuat pelatihan mindfulness, memperkuat perdamaian yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi ya ini boleh Anda coba nanti ya. Saya sudah share tadi ya. Ini salah satu cara bisa kita lakukan ya. Ini salah satu aja ya karena banyak sekali. Mendengar gong tadi juga bisa ya, ada syairnya. Dengar-dengar suara genta ini membawa saya kembali ke rumah sejati. Nah, itu juga ada ya. Jadi kita boleh mencoba melakukannya. Ya, Anda boleh desain ulang ya, yang indah Anda tempel di dekat tempat tidur. Setiap pagi Anda bangun, Anda boleh baca sambil merapikan tempat tidur. Paling berapa menit lah ya? Berapa lama Anda merapikan tempat tidur ya? Kalau saya merapikan tempat tidur cepat sih ya. Pok 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 ya. Bantalnya dirapikan sedikit, kemudian ambil selimut, saya lipatnya. Lipat selimut dengan bahagia. Taruh di situ ya. Lalu ranjang saya, tempat tidur saya kelihatannya itu indah karena rapi. Apa sih rasanya kalau misalnya Anda meninggalkan tempat tidur dengan keadaan kacau gitu? Pas Anda masuk kamar lagi, oh ini kok kacau sekali nih ranjang atau tempat tidur saya gitu kan. Minimal setiap kali Anda kembali ke kamar, Anda mendapati bahwa kamar Anda rapi. Ranjang Anda atau tempat tidur Anda rapi dan bagus ya. Bahagia kan? Daripada masuk kamar, waduh kacau sekali nih.
tempat tidur saya ya. Jadi saudara-saudari semoga syair ini bisa sedikit memberikan kontribusi pada hidup Anda. Kalau Anda mau lakukan boleh ya. Tidak mau juga nggak apa-apa ya. Karena saya nggak boleh memaksa ya. Tapi coba boleh ya. Anda coba beberapa kali lihat hasilnya seperti apa ya. Dan terima kasih atas atensi Anda. Semoga latihan ini ada kelanjutannya ya. Bukan berarti habis ceramah acaranya selesai ya. Masih ada kelanjutannya. Semoga Anda bisa lebih mendalami napas, merasakan kedamaian yang sejati, kedamaian yang benar-benar damai, mendapatkan manfaat dari latihan bersama pada hari ini ya. Terima kasih, selamat siang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Aca Amitofo. Kami tokoh. Kita boleh sama-sama selesai dengan mendengarkan tiga suara genta sambil bernapas masuk, napas keluar, rilekskan badan, kemudian senyum kecil, izinkan seluruh badan untuk rileks. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau ada umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Ya. Kalau ada eh, di ladang, boleh kita menumpang mandi ya. Panjang. Nggak ada yang bilang cakep ya. Cakepnya terbalik. Cakepnya telat. Mari kita semua beranjali dan memberi hormat pada Suhu. Terima kasih Suhu. Ya, Sawadee Khop, Khot Kun Kap dari Thailand. Kap kum kap.